Halo, selamat pagi. Selamat datang di podcast FGD Hima Pensil 2022. Perkenalkan semuanya, saya Agung Surya Prasera selaku host kali ini. Pada kesempatan kali ini, Sobat PTB, kita ada tema yang seru karena tema pada kali ini yaitu satu ilmu, satu langkah maju. Sebelum mulai, mari kita kenalan dulu sama PTB. PTB atau kepanjangannya Pendidikan Teknik Bangunan merupakan salah satu program studi S1 Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 11 Maret Surakarta. Maka untuk tahu lebih lanjut mengenai hal tersebut, kita sudah kedatangan dan bisa tanya-tanya nih sama salah satu dosen di PTB. Halo Bu Lilis, selamat pagi. Bisa kenalan dulu nih Bu sama teman-teman PTB. Selamat pagi semuanya. Nama saya Lilis Trianingsi, dosen Pendidikan Teknik Bangunan. Saya masuk di Universitas 11 Maret di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019 dan mulai mengajar di tahun pelajaran Agustus 2019 sampai dengan Januari 2020. Bu Lilis, hari ini bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Mas Ageng gimana? Alhamdulillah Bu sehat, meskipun lagi banyak kegiatan yang masih dilakukan. Semangat! Baik Bu, terima kasih. Nah, jadi Bu, untuk pada hari ini tuh kita bakalan sedikit berbincang mengenai hal-hal yang ada di lingkup PTB. Ya, tentunya untuk satu ilmu, satu langkah maju. Nah, mungkin untuk tahun ini itu PTB akreditasinya sendiri seperti apa, Bu? Untuk Prodi Pendidikan Teknik Bangunan akreditasinya A. Alhamdulillah. Dan sudah 2 kali periode itu A. Jadi di tahun 2021 Prodi PTB memperpanjang akreditasi dan akreditasinya A. Jadi sudah 2 periode untuk akreditasi A, dan untuk tahun 2023 Prodi PTB terpilih untuk mengajukan akreditasi internasional ASIIN seperti itu. Harusnya bangga ya Bu sebagai mahasiswa PTB mendengar akreditasi seperti betul. itu. Nah, kan PTB sendiri mengajukan akreditasi internasional ya Bu. Tentunya tahun-tahun berikutnya itu harus ada peningkatan peminat dari siswa yang mau masuk ke PTB. Nah, jadi peminat siswa untuk masuk ke PTB itu ada berapa sih Bu? Ya, untuk data tahun 2022 itu jumlah maba mahasiswa baru di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan jumlahnya meningkat, yaitu 84. Jadi memang ada peningkatan dari tahun 2021 seperti itu. Dan menurut data untuk daya tampung jalur SBMPTN tahun 2022 sebanyak 29. Sementara untuk data peminat tahun 2021 jumlah 164. Itu untuk jalur SBMPTN. Nah, sementara untuk jalur SNPTN, daya tampung di tahun 2022 ini itu jumlah 16, dan peminat di tahun 2021 datanya jumlah 121 mahasiswa. Seperti itu. Berarti untuk jalur yang seleksi mandiri sekitar 39 mahasiswa ya Bu? Ya, betul. Wah, karena PTB mungkin siswa juga sudah mulai tertarik ya Bu, sehingga ada peningkatan pada tahun ini. Ya, karena kalau di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan itu untuk peluang karirnya itu terbuka sangat luas. Jadi teman-teman bisa berkarir di dunia pendidikan maupun berkarir di dunia industri. Jadi teman-teman bisa berkarir di perusahaan BUMN seperti jasa-jasa konstruksi, lalu konsultan, dan juga baik konsultan perencana maupun pengawas seperti itu, maupun jadi entrepreneur gitu. Benar ya Bu, karena kita juga harus sebagai Gen Z atau milenial ya Bu, kita itu harus belajar menjadi entrepreneur. Kita harus coba membuka lowongan kerja buat masyarakat. Ya, betul sekali. Nah,
Karena ini yang menjadi sedikit perhatian mahasiswa, Bu. Jadi terutama mahasiswa baru, karena mereka itu baru pertama kali yang menginjakan kakinya di prodi ini. Mungkin buat angkatan-angkatan sebelumnya juga sama, karena sebelumnya kan masih online. Ketika sekarang masih offline, mungkin masih pada baru menginjakan kaki di prodi PTB. Nah, untuk prodi ini tuh fasilitasnya yang tersedia ada apa aja sih, Bu? Jadi kalau diklasifikasikan tuh ada dua fasilitas. Pertama, fasilitas untuk perkuliahan mata kuliah teori dan fasilitas untuk perkuliahan praktek. Untuk kedua klasifikasi tersebut, prodi PTB sangat bagus mendukung perkuliahan. Jadi untuk fasilitas perkuliahan teori, ruang kelas ada AC, lalu untuk gedungnya difasilitasi ada lift gitu ya. Itu untuk perkuliahan secara teori. Nah, untuk perkuliahan secara praktek, karena kita pendidikan teknik bangunan identik dengan praktek gitu ya. Jadi untuk fasilitas kegiatan praktek tuh ada lab beton, lalu ada workshop kayu, baja, ilmu ukur tanah, lalu plumbing dan mechanical electrical seperti itu, dan peralatannya pun mendukung sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah tersebut seperti itu. Jadi semua fasilitas ada, teman-teman bisa belajar mengembangkan skill sehingga teman-teman nanti lulus dengan kompetensi yang betul-betul teman-teman bisa kembangkan di dunia kerja seperti itu. Baik Bu, nih Sobat PTB bisa didengarkan ya. Jadi belajar di PTB itu sangat nyaman dan juga didukung, seperti halnya kita naik ke gedung lantai 4 tuh tidak perlu jalan kaki lewat tangga, yang bisa naik lift. Kelasnya juga adem, ada AC-nya. Tidak kepanasan ketika belajar, karena kan ini kita berada di Surakarta yang notabene-nya panas. Ketika ada AC kita akan sangat nyaman ketika belajar, dan juga didukung oleh sarana-sarana seperti halnya lab beton, lab baja, kayu, dan juga untuk peralatannya sangat mendukung ya Bu. Baik. Nah, karena ini ada sedikit mungkin perbincangan di luar sana. Jadi teman-teman yang misalkan ingin berkarir di teknik konstruksi, kan mungkin terlintas pemikirannya ada teknik sipil dan juga teknik arsitektur. Nah, mereka mungkin belum memahami apa itu PTB. Nah, mungkin bisa dijelaskan Bu, di PTB itu tuh mempelajari apa saja? Baik, untuk prodi pendidikan teknik bangunan berdasarkan struktur kurikulum itu ada dua konsentrasi. Jadi konsentrasi gambar dan juga konsentrasi struktur. Apa bedanya? Nah, untuk konsentrasi struktur seperti namanya, struktur. Jadi mempelajari tentang struktur bangunan. Jadi di daftar mata kuliahnya nanti arahnya lebih ke perhitungan. Jadi bagaimana merancang bangunan itu nanti masuk di mata kuliah struktur beton 1, struktur beton 2, mekanika teknik seperti itu. Dan juga konstruksi bambu, jalan dan seterusnya seperti itu. Jadi untuk struktur ya arahnya lebih ke perhitungan gitu ya, analisis perancangan gimana biar strukturnya aman, efisien seperti itu. Kalau misalkan hanya sekedar aman ya nggak perlu kuliah gitu ya, dibesarin aja dimensinya gitu ya, materialnya dibanyakin aja kan gitu. Nah, kenapa perlu kuliah? Karena yaitu kita perlu menganalisis gimana caranya struktur itu aman dan efisien seperti itu. Nah, untuk yang konsentrasi kedua itu gambar. Jadi arahnya ke skill gambar. Jadi gimana cara merencanakan desain bangunan untuk fungsi apa? Oh, untuk fungsi rumah tinggal nanti seperti apa desainnya gitu. Atau seperti bangunan-bangunan dengan fungsi lain seperti untuk pendidikan, perkantoran ataupun publik seperti mall, pasar, hotel, dan sebagainya. Jadi untuk konsentrasi gambar nanti teman-teman akan lebih banyak belajar tentang mata kuliah yang kaitannya dengan gambar, merencanakan gambar, software tentang gambar seperti itu. Kalau struktur ya software-softwarenya tentang struktur seperti itu.
Baik nih Sobat PTB ya, kita sudah disampaikan. Jadi buat teman-teman yang ingin masuk ke program studi PTB, jangan khawatir karena di sana itu kita akan berkecimpung. Mungkin bila teman-teman tertarik di struktur ataupun gambar, kalian bisa masuk ke sini. Dan juga mungkin untuk yang tertarik ke pendidikan bisa ikut juga di program studi ini. Nah, jadi dulu nih Bu, ketika saya menjadi mahasiswa baru, banyak sekali dengar cerita dari teman-teman kalau misalkan anak SMK itu bisa adaptasi dengan mudah karena mereka sudah belajar gambar teknik, AutoCAD ketika SMK. Akan tapi teman-teman dari SMA itu sedikit kesulitan, bahkan untuk gambar teknik itu sedikit kesulitan. Nah, apakah ada upaya peningkatan diri yang mestinya dilakukan oleh mahasiswa baru yang berasal dari SMA di program studi ini, Bu? Oke, untuk prodi PTB itu memang ada dua ini ya. Jadi mahasiswa yang dulunya alumni SMK dan juga alumni SMA. Tentunya kalau alumni SMK, teman-teman yang alumni SMK sudah dibekali mata pelajaran yang berkaitan dengan teknik bangunan. Sementara yang dari SMA itu ya baru belajar ya di bangku perkuliahan seperti itu ya. Terus gimana caranya biar nggak tertinggal, bisa mengikuti perkuliahan gitu ya. Jadi upaya untuk meningkatkan diri bisa dilakukan dengan cara pertama dengan tutor sebaya. Jadi yang dari SMK gitu ya, karena memang yang dari SMK pastinya plus ya dari segi pengetahuan dan keterampilan tentang gambar teknik yang tadi disampaikan. Jadi bisa dilakukan cara dengan tutor sebaya. Kalau misalkan ada tugas nih dari dosen, suruh gambar ini gimana caranya kan gitu ya. Nah itu bisa teman-teman untuk diskusi, belajar kelompok dengan teman yang asalnya dulu dari SMK seperti itu. Terlebih lagi juga bisa dengan cara belajar mandiri. Kita bisa mengakses YouTube untuk belajar gimana caranya gambar teknik, terus gimana caranya pegang dua penggaris segitiga. Karena kalau gambar teknik itu identik dengan menggambar manual. Lah kalau dari lulusan SMA, gimana kalau kita menggambar misalkan bidang square gitu ya atau segitiga? Itu harus dengan dua penggaris segitiga, nggak boleh dititik gitu ya. Terus dengan satu penggaris tuh nggak boleh. Kalau di gambar teknik ya dengan dua penggaris segitiga ya, caranya seperti itu. Jadi jangan berkecil hati, teman-teman yang dari SMA itu bisa, semua tuh bisa dipelajari, jangan merasa tertinggal gitu ya. Ya memang perlu usaha lebih gitu ya untuk kita bisa mengejar teman-teman yang dari SMK seperti itu. Seperti halnya yang saya alami. Jadi dulu saya asalnya SMA. Lah terus gimana kalau ada tugas? Wah, denah. Ini denah kok bisa jadi tampak depan jadi rumah. Gimana bayanginnya gitu. Gimana cara gambarnya ya. Jadi tuh pas di angkatan saya dulu itu ada satu teman yang dari SMK. Jadi dan kebetulan itu nggak ngekos, jadi di Laju gitu ya. Jadi sebelum pulang itu temennya ayo kita belajar bareng, ayo gitu. Jadi terus kumpul di kosnya siapa, belajar bareng seperti itu. Jadi sama-sama belajar sehingga nggak ada lagi kesulitan-kesulitan karena diselesaikan secara bersama-sama untuk ya sukses secara bersama-sama. Betul ya Bu, karena kita juga harus sukses bersama-sama karena benar seperti yang Ibu sampaikan oleh tutor sebaya itu sangat bermanfaat. Ketika belajar itu berasa lebih mudah. Misalkan di bangku perkuliahan kok ini susah ya, tapi ketika tutor sebaya itu menjadi lebih mudah ya Bu. Ya, betul. Dan juga buat sobat PTB jangan khawatir karena biasanya dari PTB itu ada sebuah himpunan mahasiswa berupa Hima Pensil. Nah, Hima Pensil itu sendiri nantinya suka membuka pelatihan ya Bu, seperti pelatihan AutoCAD dan pelatihan SAP. Dan jadi buat sobat PTB jangan khawatir, nanti kalian akan mendapatkan pelatihan dari Hima Pensil untuk mengembangkan keterampilan teman-teman semuanya. Nah, baik, yang sekarang itu jadi di program studi PTB itu ada berapa penjurusan Bu nantinya? Ada dua. Ya, jadi untuk konsentrasi struktur dan konsentrasi gambar. Mulai penjurusannya itu di semester 5.
yang membedakan itu untuk konsentrasi struktur itu mata kuliahnya nanti ada inovasi bahan bangunan. Kalau untuk konsentrasi gambar itu green architecture. Jadi itu yang membedakan. Baik Bu, tadi kan sudah disampaikan ya ada 2 penjurusan yaitu konsentrasi struktur dan konsentrasi gambar. Nah, untuk kelebihan masing-masing konsentrasi itu apa aja Bu sih Bu kelebihannya? Masing-masing kelebihannya gini, kalau struktur itu kelebihannya ya dalam analisis dan perancangan perhitungan strukturnya dan juga penguasaan aplikasi-aplikasi tentang struktur. Jadi SAP gitu ya, atau aplikasi-aplikasi lain tentang struktur selain SAP yang membantu kita dalam perencanaan struktur. Jadi untuk mata kuliah struktur itu berdasarkan kurikulum ada mata kuliah pilihan. Jadi mahasiswa diberi kesempatan untuk memilih mata kuliah apa yang paling diminati di struktur. Jadi ada mata kuliah wajib struktur dan ada mata kuliah pilihan. Dan mata kuliah pilihan ini ada yang ditawarkan ada 12 SKS. Itu boleh dipilih semuanya. Tapi yang diakui di nanti di KHS ya, itu 4 SKS. Jadi boleh diambil semuanya. Jadi untuk mata kuliah pilihan struktur itu ada beton prategang, konstruksi bambu, konstruksi jalan, konstruksi bangunan air, konstruksi jembatan, dan yang terakhir aplikasi komputer pada bidang konstruksi. Jadi semuanya ini boleh dipilih semua. Tapi ya boleh dipilih semua. Sementara kalau kita S1 itu kan untuk lulus S1 pendidikan teknik bangunan itu jumlahnya kan 100 sekian, 144 ya sekian gitu. Nah, karena ini ada 12 SKS, jadi mata kuliah pilihan yang bisa masuk di KHS terakhir itu hanya 4 SKS. Jadi nanti ketika teman-teman memilih semua, nanti yang akan dimasukkan, diinputkan di KHS terakhir tuh yang mata kuliah apa gitu. Berarti nggak semuanya Bu, tapi nggak kita semuanya. tetap mendapatkan semua Tapi ilmunya. kita bisa mendapatkan semuanya, kita bisa memilih mau belajar apa, seperti itu. Dan untuk yang mata kuliah pilihan gambar, itu pertama ada gambar kerja mechanical and electrical dan utilitas, yang kedua perancangan tapak, ketiga perancangan eksterior, keempat perancangan interior, lalu ada program CAD 3D, dan yang terakhir maket. Begitu juga dengan mata kuliah gambar ini, teman-teman bisa memilih semuanya. Jadi boleh dipilih semuanya, bisa belajar semuanya, nanti tinggal dipilih yang mau dimunculkan di KHS terakhir ketika sudah melaksanakan sidang skripsi. Jadi nanti satu paket ini dipilih dari 6 itu yang mau dimunculkan yang mana, kan tentunya yang dipilih yang punya daya jual di dunia kerja lebih tinggi dan juga nilainya gitu kan. Dari ke-6 yang sudah teman-teman ambil ini nilai yang terbaiknya mana kan gitu ya. Jadi bisa memilih ya seperti itu. Itu kelebihannya di prodi PTB seperti itu. Teman-teman bisa memilih sendiri mau belajar konsentrasi mata kuliah yang struktur atau gambar yang mana gitu. Baik Bu, jadi buat teman-teman tuh nanti kelebihannya itu teman-teman nggak akan ngerasa salah jurusan ya Bu. Mungkin bila teman-teman ada yang merasa lebih passion di perhitungan bisa masuk ke struktur, ataupun yang suka gambar bisa masuk ke konsentrasi gambar. Iya, betul. Itu kelebihannya ya Bu. Ya, Nah, jadi untuk memilih saya tuh mau di konsentrasi struktur atau gambar itu juga dari pilihan masing-masing teman-teman. Jadi bukan prodi yang menentukan kamu masuknya di struktur gitu ya. Kamu karena nilainya segini masuk di gambar tuh enggak. Jadi antara struktur dan gambar itu betul-betul pilihan dari teman-teman. Jadi interestnya, bakatnya di mana? Ingin mengembangkan untuk yang struktur atau yang gambar gitu. Pengen belajar lebih yang mana? Struktur atau gambar gitu. Nah, berarti gak ada batasan ya Bu, misal kesini harus berapa, nggak ada, tergantung keinginan dan bakat ya Bu? Ya, betul. Nah, sekarang nih Bu, mungkin ini menjadi masalah oleh mahasiswa di awal semester yang berimbas akhir semester nih Bu. Jadi
mahasiswa itu suka menunda-nunda nugas di awal semester ya Bu. Saya juga seperti itu. Jadi di akhir semester itu keteteran dalam hal tugas. Nah, dari Ibu sendiri selaku dosen ya Bu. Nah, gimana sih untuk mengefisiensi waktu belajar dari awal semester hingga akhir semester agar nggak keteteran tugas? Ya, bagus sekali pertanyaannya Mas Ageng. Ya, itu adalah menjadi problem ya. Terlebih kita selama 2 tahun mengalami pandemi dan belajarnya secara online, dan tentunya perlu strategi-strategi gimana caranya tugas-tugas bisa terselesaikan sesuai dengan capaian pembelajaran mata kuliah gitu ya. Dengan sistem perkuliahan juga kita ada beberapa kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan baik universitas maupun fakultas maupun prodi gitu ya. Jadi strateginya pertama memang ini ya, motivasi ya. Itu yang paling utama itu ya, motivasi untuk mengerjakan tugas ya. Jadi imbasnya kalau santai-santai nanti gitu, akhirnya di akhir itu kalau the power of the kepepet ya. Ya kalau waktunya mencukupkan, karena kalau tugas-tugas kaitannya dengan menggambar terus menghitung gitu nggak bisa copy paste, apalagi menggambar ya, gambarnya subjeknya juga berbeda gitu, nggak bisa. Kalau bikin makalah gitu bahan-bahannya ada di internet, kita bisa merujuk di sini, di copy dan sebagainya. Tapi kalau misalkan skill menggambar dan sebagainya itu nggak bisa, itu memang harus betul-betul di manajemen waktunya, bikin time schedule-nya, terkait project-project atau tugas-tugas yang harus diselesaikan. Di awal perkuliahan kita sepakati untuk tugas-tugasnya itu ini gitu ya. Lalu karena sistemnya untuk solusinya adalah dengan kerja tim ya. Jadi kerja tim jadi bisa dikerjakan lebih ringan karena bisa dibagi tugasnya ya sesuai dengan kesepakatan tim. Nanti ini yang ini kayak untuk bagian ini yang ini gitu. Jadi bisa terselesaikan seperti itu. Jadi jangan menunda-nunda dengan cara apa, yaitu motivasi gitu ya. Motivasi karena kalau misalkan di akhir ternyata tugasnya nggak selesai, diri kalian sendiri yang rugi, nilainya nggak bisa optimal gitu. Jadi dosen itu ya akan menilai sesuai apa yang kalian usahakan gitu. Kalau misalkan kalian bersungguh-sungguh, tugasnya lengkap gitu ya, dan betul ya, pasti nilai A itu sudah di tangan Anda. Tapi kalau misalnya tugasnya nggak lengkap, lalu pas perkuliahan kadang masuk kadang enggak, ya itu tentunya nilainya akan ya sesuai dengan yang dikerjakan oleh mahasiswa. Ya pertama motivasi gitu, dan membuat time schedule, lalu pembagian tugas dengan kelompok kalau itu tugasnya secara kelompok. Kalau tugasnya mandiri caranya gimana? Sesama teman saling mengingatkan, kamu udah ngerjain tugas ini belum gitu. Yuk kita kerjain yuk gitu. Kayak gitu. Jadi biar nggak keteteran. Lebih-lebih kalau tugasnya kayak gambar manual gitu nggak bisa. Emang difotokopi nggak bisa juga gitu. Iya, harus digambar oleh pensil pakai penggaris segitiga ya Bu. Dia bisa kepepet, itu susah. Ya. Nanti kalau misalkan nggak selesai, imbasnya nanti teman-teman dapat nilainya jelek. Kalau misalkan mau mengulang, teman-teman nggak bisa lulus tepat waktu. Lah benar-benar rugi gitu. Jadi kalau tugasnya apa ya diselesaikan gitu. Terus sebagai bentuk tanggung jawab, dan juga ada kepuasan ketika teman-teman bisa menyelesaikan tugas-tugasnya dengan sempurna gitu. Oke. Baik, terima kasih Bu atas jawabannya. Nah, Sobat PTB udah pada tahu kan ya tentang Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Mungkin dari Ibu ada mau ngasih pesan-kesan ataupun motivasi buat Sobat PTB semuanya. Ya, teman-teman, kita belajar di Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Jadi jaga selalu kekompakan di PTB untuk sukses bersama-sama. Jadi jaga kekompakan ya. Jadi selama kita bersatu, kompak, sesulit apapun itu akan selalu ada jalan keluarnya gitu. Dan kembali kepada
diri kita. Jadi motivasi terbesarnya ya orang tua ya. Kita dilahirkan oleh orang tua kita, dibesarkan oleh orang tua kita, dan sebagai umat muslim ya, ridho Allah tuh ridho orang tua. Jadi apapun itu mintalah ridho, mintalah doa orang tua, karena insya Allah dengan kita berbakti kepada orang tua itu kita selalu dimudahkan jalannya, seperti itu. Dan itu yang kayak teralami betul gitu ya. Jadi pengalaman betul ketika ibu tuh, harapannya ibu tuh anaknya pengen jadi dosen gitu ya, terus pengen jadi PNS. Nah, harapan ibu, harapan orang tua itu ya pasti selalu didoakan dan mendukung anaknya ya. Ketika harapannya seperti itu, insya Allah kalau kita berbakti kepada orang tua dan kita nurut dengan orang tua gitu ya, selalu dibukakan jalan untuk bisa membahagiakan kedua orang tua kita gitu. Jadi seperti itu. Jadi kayak pengalaman pribadi gitu ketika, jadi saya ikut seleksi CPNS tahun 2018. Nah, jadi sebelum saya daftar, saya izin dulu ke orang tua. Bu, ini ada formasi CPNS. Gimana Bu kalau daftarnya ini ada di sini sama di sini gitu. Jadi semuanya kita minta ridho, intinya gitu, minta ridho, berdoa bersama-sama dan berusaha sungguh-sungguh, insya Allah. Dan yang terakhir adalah tawakaltu 'alallah, kita serahkan kepada Allah, karena kita hanya wajib berusaha sebaik-baiknya dan berdoa, yang menentukan yang di atas, seperti itu. Jadi teman-teman semangat, motivasinya ya orang tua, membahagiakan orang tua gitu. Selama orang tua kita masih ada, bahagiakanlah. Nah itu. Dan kalaupun sudah nggak ada, caranya gimana? Kita tetap menjadi pribadi yang diharapkan oleh orang tua kita. Orang tua kita kan menanamkan nilai-nilai ya kepada kita, yaitu kita lanjutkan gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi yaitu selama kita berbakti kepada orang tua, insya Allah selalu dipermudah jalannya. Seperti itu teman-teman, semangat ya. Karena kita di dunia itu juga kematian itu pasti gitu teman-teman. Jadi ya bismillah, diniatkan untuk orang tua gitu ya, dan sukses untuk kita semua gitu. Terima kasih banyak Bu atas pesan kesan dan motivasinya. Betul, karena ridho Allah itu merupakan ridho orang tua. Jadi kita tetap harus berbakti kepada orang tua agar diridhoi oleh orang tua, sehingga kita dipermudah untuk mencapai jalan kesuksesannya Bu. Nah, terima kasih banyak Bu atas kehadirannya. Mungkin sekian podcast FGD pada pagi hari ini. Sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah. Dadah. Semangat semuanya. Jaga kekompakan kita ya.